seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Karena lebih baik satu hari di tempat Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Ini kami Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus. Dan segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyatakan tempat yang terindah adalah dalam hadirat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji, menyembah
kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Sama-sama. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kalau dapat hati kami Tuhan, Engkaulah dambaan hidupku, Engkaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Dengan hatimu katakan, saat terindah hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu mengalir Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Amin. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Engkaulah dambaan hati kami, Engkaulah dambaan hidupku, Engkaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah, saat indah bersama, ini kerinduan kami Tuhan. Itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Engkaulah dambaan hidupku, Engkaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Teman-teman sendiri yang katakan, saat terindah, saat indah. Mari nikmati Tuhan, itu yang selalu ku rindu. Menikmati
satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan tempat ini. Mari undang Roh Kudus turun ke hati kami. Oh, haleluya, haleluya. Ini rindu kami Tuhan, ini rindu kami hanya padamu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Hanya bersamamu Tuhan, kami rasakan tenang, damai, sukacita hanya dalam-Mu, hanya di dalam-Mu. Yesus, Yesus, haleluya, oh haleluya. Sungguh kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami. Jamah kami, jamah kami, penuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Indah bersamamu, indah bersamamu Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Kami menyembah. ini hati kami. Tuhan, Kau selalu mengangkat kami. Kau yang memulihkan keadaan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Kau hadir sebagai sahabat yang sejati. Ketika orang teman meninggalkan kami di masa-masa yang sulit, Engkau tak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Engkau memulihkan keadaan kami. Engkau memilih untuk mati bagi kami, menebus dosa kami, membuat kami berharga di mata-Mu. Tuhan, terima kasih untuk anugerah terbesar yang Kau berikan. Dan hari ini Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu, suara yang begitu lembut menegur dosa kami. Suara yang begitu lembut mengingatkan kami untuk kami jalan dalam perintah-perintah-Mu. Tuhan, ajar kami mengasihi satu dengan yang lain. Terlebih ajar lagi Tuhan, untuk kami selalu mengasihi Engkau sebagai sahabat kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, shalom. Saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, berarti ini untuk kita semua. Untuk semua orang percaya, baik yang di Galatia maupun yang kita hari ini. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran
artinya jatuh dalam dosa, maka kamu yang rohani, kita yang dewasa rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kalau enggak rohani, mengingatkan orang yang berdosa bisa-bisa juga kena pencobaan. Ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kita saling mengasihi, kita harus saling membantu, kata ayat yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Merasa bangga dengan diri sendiri. Terus ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Sampai di sini saudara. Hari ini saya akan mengajak kita melalui ayat ini. Saudaraku, jemaat Galatia adalah komunitas yang baru. Jemaat yang baru ketika surat ini dilayangkan kepada mereka. Adalah orang-orang percaya baru. Yang baru mengenal Yesus. Yang juga baru ketemu dengan saudara-saudara seiman. Mereka dari orang Yunani, mereka dari orang-orang Ibrani bisa jadi. Pendatang dari daerah-daerah yang lain. Mereka saling ketemu dalam satu komunitas. Saya yakin juga di situ banyak anak-anak muda, petobat-petobat baru, orang-orang yang kemudian memilih untuk percaya Yesus. Soalnya mereka berkumpul di situ dalam satu komunitas. Tapi yang luar biasa adalah, saudaraku, dalam komunitas itu memang ada sih orang yang hidupnya itu dalam kedagingan. Ada, makanya saudaraku, surat Galatia ada satu teguran supaya mereka hidup dalam roh. Makanya kemudian dituliskan tentang buah-buah roh. Kemudian saudaraku, dalam komunitas jemaat yang baru itu juga ternyata ada di antara mereka yang hidupnya sudah dewasa rohani. Sehingga saudaraku, mereka dinasehati bukan hanya untuk hidup secara rohani untuk diri sendiri, tidak. Bukan hidup secara rohani untuk aku sendiri, tidak. Bukan demikian saudara. Tapi mereka disuruh untuk hidup rohani itu satu dengan yang lain. Kamu yang rohani harus membantu orang yang gak rohani. Apalagi kalau ada yang rohana gitu loh maksudnya. Ya kan? Kan gitu saudara. Sehingga saudara, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan ayat 1-5 ini dengan sebuah tema. Saya mengajak saudara untuk membandingkannya dengan apa yang tertulis di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Firman Tuhan bilang begini. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tahukah saudara apa yang dimaksudkan ayat ini? Masalah kita mengingatkan, masalah kita saling membantu dan kita gak memegahkan diri, gak menganggap diri kita lebih hebat. Itu adalah sebuah sifat yang dibutuhkan dalam komunitas yang baru. Bukankah hari ini kita ada dalam satu komunitas persahabatan? Tuhan menghendaki kita, saudaraku, bahwa hubungan satu dengan yang lain adalah hubungan kasih. Dan saudaraku, perwujudan kasih yang nyata itu tidak ada kata lain. Kalau saya mengasihi kamu, kamu mengasihi aku, berarti kita berdua bersahabat. Yang setuju katakan amin. Iya dong, kita saling mengasihi. Dan kasih seperti seorang sahabat. Saudara-saudara sekalian, sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sahabat menaruh kepedulian setiap waktu. Sahabat itu ada di masa-masa yang sulit. Saudara, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14, Yohanes 15 ayat yang ke-14, saudaraku, firman Tuhan bilang begini, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudaraku, Yesus menganggap kita sahabat. Kamu adalah sahabatku, cuma ada syaratnya kalau kita menuruti perintah Tuhan. Jadi saudaraku, menjadi seperti Yesus, saya mau menjadi seperti Yesus. Bukan hanya terbatas kita itu menjadi orang yang sabar, ramah, jujur.
Saudaraku, itu penting dan itu harus, tapi jangan berhenti di situ bahwa menjadi sama seperti Yesus harus kita tunjukkan dalam kehidupan yang nyata, yaitu bahwa kita mau menjadikan saudara-saudara seiman, orang-orang satu dengan yang lain itu sebagai sahabat. Yesus berkata, kamu sahabatku kalau kamu menuruti perintahku. Sehingga saudaraku, kalau kita kembali dalam Galatia pasal 6 ayat yang pertama, saudara, Galatia 6 ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa saudaraku, kalau kita saudaraku dikatakan sebagai orang-orang yang saling menegur. Ketika ada saudara yang berbuat kesalahan, kita harus saling menegur. Ini berarti bahwa persahabatan yang sejati itu adalah persahabatan yang saling menyucikan. Persahabatan yang sesungguhnya, komunitas yang sesungguhnya adalah komunitas yang saling menyucikan. Yang setuju katakan amin. Ngapain kita kumpul-kumpul bersahabat dalam komunitas kalau komunitasnya membuat kita nggak dekat sama Yesus, nggak membuat kita dekat sama Tuhan. Mungkin lebih baik saya berkata, meskipun saudara nggak berkata seperti saya, mungkin lebih baik kita putus dengan pacar kita kalau mereka membawa kita jauh dari Tuhan. Sementara kita sendiri juga nggak rohani amat. Kemudian kita begitu labil, gampang dipengaruhi. Artinya bahwa ternyata persekutuan kita, saudara sekalian, persahabatan kita, komunitas kita haruslah menjadi komunitas yang saling menyucikan, saling menguduskan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Saudara setuju? Bahkan dia bersahabat dengan orang berdosa, perempuan sundal, pemungut cukai yang oleh orang Farisi, oleh orang Saduki. Saudaraku, mereka dijauhi. Mereka nggak mau, karena apa? Najis kalau bergaul dengan mereka. Tapi Yesus Allah yang Maha Kudus, saudaraku, mau turun dari surga, mendatangi orang berdosa itu. Bukan hanya mendatangi dengan cara biasa, saudaraku, dia mau menjadi sahabatnya. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah untuk menebus dosa, untuk menyucikan, untuk menguduskan. Saudaraku, Yesus mendatangi orang yang sakit kusta, seorang yang cemar, saudara sekalian. Orang Farisi, orang Yahudi menjauhi orang yang sakit kusta, tapi Tuhan mendatangi mereka, tangannya yang kudus menjamah penyakit kusta itu dan penyakit kusta itu disembuhkan. Jadilah engkau tahir maka tahir. Saudara sekalian, berarti ada suatu impartasi kekudusan yang terjadi dalam kehidupan Yesus kepada orang-orang berdosa. Makanya bilang, kalau ada orang yang salah ditegur, tapi harus dengan lemah lembut. Negur gak boleh menghakimi, negur kita gak boleh kasar-kasar dong, ya kan? Karena apa? Seorang sahabat. Kita menegur sebagai seorang sahabat, bukan sebagai seorang musuh. Menegur sebagai seorang teman, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun, untuk membangkitkan. Karena gak ada orang yang suka hidup dalam dosa. Gak ada orang suka keadaannya terpuruk. Gak ada orang yang sekarang ini sudah terlanjur ada dalam lembah hitam. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan yang memalukan. Gak ada orang yang mau di situ. Soalnya mereka gak bisa keluar. Mereka perlu saya dan saudara yang rohani. Mereka perlu saya dan saudara yang udah kenal kasih Yesus. Ingatkan mereka dengan lemah lembut. Amin, saudara. Datangi mereka. Saudara, Yesus mendatangi perempuan Samaria. Seorang yang cemar. Waduh, suaminya gak karu-karuan. Dihitung aja ada 5. Belum yang lain, kita gak ngerti, saudaraku. Itu kan juga kita bilang orang yang gak benar. Tapi Yesus datang, saudaraku, bukan untuk menjatuhkan, menjauhi, menghakimi, enggak. Dia datang untuk menebus dan menyelamatkan dengan kasih yang sempurna. Hari ini ada begitu banyak teman kita yang gak ke gereja loh. Coba pikir. Enggak tahu mereka ada di mana. Ada banyak mereka gak ada di sini sekarang ini. Jangan-jangan mereka berbuat dosa. Kalau kita tahu mereka seperti itu, saudara-saudara sekalian, coba angkat handphone kita telepon, kita ingatkan, kita tegur. Dengan lemah lembut, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menolong, menyelamatkan mereka keluar dari dalam api. Saudaraku, Yesus menerima Sakius, bahkan dia datang ke rumahnya. Orang-orang Farisi yang gak suka sama dia,
Orang-orang Saduki yang gak suka sama Yesus, saudaraku, dia berkata, dia itu orang Nazaret, sahabat orang berdosa dan sahabat pemungut cukai. Saudara, Yesus gak apa-apa. Kekudusannya, saudaraku, ada kuasa. Kekudusan itu adalah, saudaraku, sebuah kuasa yang bisa mengubahkan orang lain. Saudaraku, ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta, apakah kekudusannya tercemar? Tidak. Justru kekudusannya menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Jadi saudara, bahwa kekudusan kehidupan kita itu harus berdampak, bukan kita yang dipengaruhi, tapi kita yang harus menjadi rohani supaya kita bisa mempengaruhi dan supaya kita gak jatuh dalam pencobaan. Saudara-saudara sekalian, berarti ternyata bahwa persahabatan itu tidak boleh saling menumpulkan. Persahabatan itu harus saling mempertajam. Saudaraku, dalam Amsal 27 ayat 17 dengan jelas dikatakan, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Kalau kita dalam satu komunitas, dalam persahabatan, dalam lingkungan rohani, saudaraku, dengarkan baik-baik, kita harus semakin tajam dong. Semakin smart, semakin pinter, semakin cinta Tuhan, semakin rajin pelayanan. Bukan semakin terjadi percekcokan, terjadi pertikaian. Dulu sebelum pelayanan gak punya musuh, sekarang udah pelayanan. Punya seteru, punya musuh, punya teman yang gak disapa gara-gara apa. Persoalannya sih gak jauh-jauh, sekitar pelayanan aja. Dan ternyata saudara, banyaknya sanjungan itu hanya akan merusak persahabatan. Kamu hebat bro, ya kan, lanjutkan aja. Sebenarnya aku juga mau, cuma aku mau pelayanan. Nanti kalau udah selesai pelayanan kita gabung. Duluan deh berangkat, ya kan? Kamu hebat. Saudaraku, banyaknya sanjungan hanya akan merusak persahabatan pada waktu kita tahu teman kita salah gak kita tegur. Teman kita berdosa gak kita ingatkan. Ingatkan dengan lemah lembut. Saudaraku, dalam Amsal 27 ayat 5 sampai 6 dengan jelas dikatakan demikian. Amsal 27 ayat 5 sampai 6, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Tapi itu adalah sebuah keadaan yang justru membuat kita kompromi. Amin saudara? Kasihan dong Pak. Teman kita nanti kalau ditegur nanti dia kehilangan sukacita. Dia lagi seneng tuh, lagi happy, masa diingatkan? Saudara, bukannya adalah kita ini yang rohani harus menyelamatkan orang-orang yang tinggal dalam dunia. Saya dipanggil untuk memberitakan kebenaran. Itu yang harus saudara katakan. Kalau engkau tahu saudaramu jatuh di dalam dosa dan kita tidak peduli dan tidak mengingatkan, maka pada hari penghakiman kata kitab Yeskiel adalah darahnya ditanggungkan kepadamu. Lupa gak adil dong. Nah saudaraku, kita yang rohani, kita dipilih Tuhan, kita diselamatkan. Kita menjadi orang-orang percaya, kita mengerti kasih Tuhan. Kalau kita tahu saudara kita berbuat salah. Dan kemudian kita diem aja, pura-pura gak tahu, bahkan mendukung, bahkan menyanjung, bahkan memuji. Saudara sekalian, dia jatuh mati dalam dosanya, darahnya tertimpa sama kita. Saudaraku, saya dipanggil, kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran. Saya dan saudara dipanggil untuk menjadi terang. Kepedulian kita kepada orang-orang yang telah jatuh. Saudaraku, hari ini sedang diuji sama Tuhan. Kita gak cukup hanya hidup dalam roh, tapi kita harus memiliki kehidupan rohani. Kalau kita hanya hidup dalam roh, mungkin kita ada di tempat ibadah, kita rajin ke gereja, tapi kita gak punya kepedulian dengan mereka yang di luar sana, yang hari ini tenggelam dalam kehidupan yang kelam. Kita gak peduli sama mereka. Saudaraku, datangi, kunjungi mereka, hampiri, bawa terang itu dalam kehidupan mereka. Saudaraku, terangmu meskipun kecil itu bercahaya. Bahwa kegelapan tidak akan mungkin bisa menguasai terang yang ada padamu. Engkau hanya perlu pergi menceritakan Yesus yang penuh kasih dalam kehidupan mereka. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Saudara, yang kedua, yang pertama tadi persahabatan itu saling menyucikan. Saling mempertajam. Yang kedua saudara, bahwa persahabatan yang sejati itu bersedia untuk berkorban. Kalau kita kembali ke ayat 2, Galatia pasal yang ke berapa tadi nih? Ya, yang kelima, yang keenam, ayat yang kedua dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu.
demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saudaraku, hukum Kristus yang mana? Hukum Kristus, saudaraku, yang tertulis dengan jelas. Saya ambil satu contoh misalnya, yaitu hukum kasih tapi versi Lukas, yaitu dalam versi Yohanes maksudnya. Sampai keliru ya kan. Ngomong Yohanes keliru Lukas ya kan. Saudaraku, dalam versi Yohanes, tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, firman Tuhan berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini hukum Kristus. Kita disuruh bertolong-tolong, menanggung beban kita, saling membantu. Dan saudaraku, itu enggak mudah, memang itu perlu pengorbanan. Amin saudara. Kita lagi tidur jam 10 malam, baru gosok gigi ya kan, baru tarik selimut, bunyi HP kita bunyi teng 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 kok ya. Kenapa? Banku kempes, lupa bawa ban serep ya kan. Waduh ya kan. Ambil kunci sambil ngantuk-ngantuk kita datang ya kan. Bayangkan sudah gosok gigi, udah mandi, udah pakai piyama ya kan. Masih di pinggir jalan bongkar ban dan segala macam. Loh memang gak enak. Tapi kalau bukan kita siapa? Amin saudara. Kepedulian sekecil apapun harus kita buat. Sebenarnya sih seolah-olah saya khotbah begini di Surabaya itu agak percuma gitu loh ya kan. Karena Surabaya itu waduh kalau dibilang belum minta tolong aja udah gerudukan ya kan, udah satu kompi datang nolong gitu loh. Sebenarnya percuma, cuma saya melihat mungkin ada wajah-wajah baru di tempat ini. Anda bukan orang asing di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Kita ini keluarga, satu dengan yang lain sedang membangun sebuah persahabatan di mana bahwa kita harus saling berkorban. Tahukah saudara, jika kamu ingin tahu siapa sahabatmu yang benar-benar, engkau akan segera ngerti saat engkau sedang dalam kesukaran. Seorang sahabat yang sejati itu gak akan lari ketika temannya dalam kesukaran. Temannya dipermalukan, bahkan ketika temannya berbuat kesalahan yang semua semesta meninggalkan dia, engkau datang sebagai satu-satunya yang menemani. Bukan, malu berkawan sama dia lagi gak bener nih. Kita tinggalkan. Saudaraku, bukan demikian. Yesus mendatangi. Ketika semua orang meninggalkan kamu karena kesalahanmu, engkau akan tahu siapa yang mendatangimu. Satu-satunya pribadi yang mendatangi kita ketika kita jatuh dalam dosa adalah Allah Roh Kudus. Pribadi Allah Roh Kudus. Dan saudara ingat, pribadi Allah Roh Kudus itu ada juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Kehidupan pribadi, Allah Roh Kudus yang hidup itu juga ada dalam kehidupan kita semuanya. Jadi ketika ada orang jatuh dalam dosa, semua orang meninggalkan. Ada teman kita sedang dalam kerugian besar, usahanya lagi kacau balau. Ada teman kita sedang mengalami kegagalan. Kemudian kok di dalam hati kita ada suatu hati, ada suatu gerakan untuk kita mau datang. Itu Roh Kudus yang menggerakkan saudara. Kita hanya perlu taat, kita hanya perlu ikut saudara. Amsal 17 ayat 17 tadi udah benar kan? Kita bilang seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, menjadi seorang sahabat dalam kesukaran. Amsal 18 ayat 24 ini harus kita baca nih. Saudara, Amsal 18 ayat 24 dikatakan demikian. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kita punya banyak teman, tapi di antara teman kita itu ada aja yang kayak parasit. Nempel aja, ya kan, ngerugikan. Habis itu kalau sudah keinginannya udah tercapai, kita ditinggalkan begitu aja. Ya kalau ditinggalkan baik-baik gak apa-apa sih. Ya kan, ditinggalkan sambil meleter kemana-mana, jual omongan kita dan seterusnya. Wah, ya kan, itu sih gemes sekali ya kan. Saya juga gemes gitu loh. Itu kalau makan penyetan mungkin dia yang saya penyetkan gitu saudara ya. Saking gemesnya itu loh. Aduh, ya kan. Terus aku bayangkan. Tapi saudara, kita yang dijamah Roh Kudus, kita yang memiliki hatinya Yesus, kita harus selalu dan selalu
bahwa kita menaruh hati yang cukup, kasih yang cukup untuk mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Saudara sekalian, ada banyak orang sekarang ini sedang kesepian, sedang sendiri. Definisi kesepian macam-macam, tapi saya mau mau kasih tahu saudara maksudnya. Kemarin udah cari ya kan, sekarang ngasih taunya. Nah saudara, saya kasih tahu saudara bahwa ternyata ada orang yang memang sengaja menarik diri dari lingkungan. Seakan dia itu membangun sebuah ruangan kedap udara. Gak ada satu jendela pun di sana supaya gak ada orang yang bisa ngintip dia. Apa yang dia lakukan? Dia menyendiri, dia sepi, dia menarik diri dari kumpulan kita. Ada memang orang seperti itu. Terus kita bilang biarin deh, orang dia yang mau. Kalau kita datangin nanti jangan-jangan kita yang ngeganggu. Kan? Tapi ada orang yang kedua adalah orang yang kesepian karena memang kesulitan dalam bergaul. Kesulitan untuk mencari komunitas. Dia mau memulai begitu canggung. Di sini dia duduk tapi dia seperti orang asing. Kebaktian belum dimulai, baru pertama dia duduk. Aduh kayaknya minggu depan aku gak datang ke sini deh. Salah gue duduk di sini. Salah ini kebaktian ini. Gak ada yang peduli, semuanya sibuk wira-wiri, mondar-mandir kayak mandor. Saudaraku ya, hanya sapaan tergesa-gesa. Hai halo, iya ya. Bagi dia sapaan tergesa-gesa itu udah cukup karena mungkin mau kesibukan ini dan itu dan segala macam. Sehingga ada orang-orang yang kesepian sendiri duduk di situ dan dia udah mikir minggu depan gue gak akan datang. Udah, ya kan? Iya yang kemarin yang duduk di situ siapa ya? Tahu nggak? Nggak tahu. Orang memang belum dikenalkan. Orang belum ada yang jabat tangan. Saudaraku ya. Udah duduk di belakang pakai baju hitam, pakai masker hitam, pakai topi hitam, kacamata hitam, sepatu hitam. Kursinya juga hitam, memang gak kelihatan. Ada orang yang memang seperti itu datang dalam komunitas kita. Dan tugas kita adalah nyari. Amin saudara. Cari, temukan. Terkadang saudaraku kita itu terlalu sibuk mencari sahabat. Justru di saat kita itu seharusnya menemukannya. Karena dia ada di sekitar kita. Dia lagi kesepian. Dia lagi sendiri. Kita sibuk ke sana ke sini. Ini apa ini menjangkau jiwa ini? Bagaimana caranya ini? Supaya kita rame, supaya kita menjangkau jiwa, menyelamatkan banyak orang. Kita sibuk mencari. Padahal saudaraku harusnya kita udah menemukan. Mereka ada di sekitar kita. Adalah orang-orang yang kesepian. Kita nggak mau tahu apa penyebab mereka kesepian. Entahkah dia menarik diri. Ataukah entahkah dia kesulitan bergaul. Dua-duanya harus kita jangkau dengan kasih yang melimpah. Saya mau menjadi sahabatnya. Saya mau menjadi temannya. Ketika menarik diri, datangi. Marah enggak apa-apa. Kita ini harus memiliki karakter Kristus. Kehidupan rohani. Bukannya hidup dalam roh, tapi kehidupan rohani, yaitu tindakan yang nyata. Saudara Ibrani 13 ayat 2. Ibrani 13 ayat 2 bilang begini. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Memberi tumpangan mungkin saudaraku adalah hal yang umum kita dengar. Tapi pernahkah kita melakukannya dengan tulus? Saudara sekalian, saya sedang benar-benar berkorban ketika saya mendatangi mereka yang kesepian. Saya benar-benar membagikan kasih yang tulus yang tanpa pamrih adalah ketika saya benar-benar mendatangi mereka yang kesulitan bergaul. Mereka yang menarik diri, mereka yang gak ada teman. Saudara kadang-kadang kesepian itu bukan suatu kesalahan. Dia sendiri gak mau di situ. Mungkin dia baru datang dari kota lain. Mungkin dia baru mencari komunitas yang baru. Mungkin di komunitas yang lama dia sedang dikecewakan. Dia sedang mau pindah ke tempat kita. Tapi saudaraku karena kita terlalu sibuk, kita gak menemukan. Kalau saudara dan saya mau benar-benar dikatakan sebagai orang yang mau berkorban, datangi mereka. Karena mereka gak banyak teman. Yesus, saudaraku, ketemu dengan Nikodemus, seorang guru agama Yahudi yang sedang kesepian menurut saya. Dia mendatangi Yesus pada waktu malam, saudaraku, dan ketemu dan mereka ngobrol. Yesus melayani sebagai seorang sahabat. Pernahkah itu terpikir dalam kehidupan kita bahwa kita pun juga harus melakukan hal yang sama?
Kembali ke Galatia 6 ayat yang ketiga. Saudaraku, dikatakan demikian. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti kayak semacam ini nih, ya kan, S3 nih, ya kan, dosen nih, ya kan, berartilah, ya kan, di pasar pagi siapa yang kenal saya, ya kan, gak ada yang kenal, ya kan. Kalau saya berdiri menghalangi orang jualan, ya saya diusir, Pak, permisi, Pak, minggir, Pak, ini tempat saya jualan, Pak, ya kan, Pak, salah parkir, Pak, salah parkir. Saudaraku, kalau orang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kita manusia biasa, saudara. Sehingga saudaraku, dalam sebuah komunikasi, dalam sebuah persahabatan itu harus kita jaga. Komunitas itu harus kita jaga. Seakan-akan, saudaraku, di tangan kita, di kedua tangan kita untuk sebuah komunitas jazz yang utuh. Di kedua tangan kita ini ada telur, saudara. Kita sedang memegang sebuah telur dan kita berjalan di jalan yang sulit. Bagaimana ini kita jaga? Memang gak mudah. Ngomong hati-hati, ya kan. Jason sendiri juga pasti bingung, ya kan, ngatur gestur tubuhnya gimana supaya orang yang di depannya nyaman. Dia berusaha senyaman mungkin, maka orang di depannya malah gak nyaman. Aneh, ya kan. Bingung, saudaraku. Karena apa? Memang menjaga telur. Seakan-akan ini memang sulit. Tapi itulah berkorban. Persahabatan, komunitas, jemaat perlu dijaga. Gak bisa kita abaikan. Keterbukaan adalah kunci keutuhan dalam persahabatan. Pak, tunggu, Pak. Ini kayaknya saya gak setuju ini. Saya punya pengalaman buruk dengan keterbukaan, Pak. Saya udah percaya sama dia. Apapun saya ceritakan sama dia. Semua masalah saya, masa lalu saya, semua saya ceritakan. Gak sampai seminggu, Pak. Ya kan, seluruh semesta tahu. Apa yang saya ceritakan ke dia udah ada di mana-mana. Wah, saya kecewa. Bagaimana Bapak bilang bahwa keterbukaan adalah kunci keutuhan dalam sebuah persahabatan. Saudaraku, memang gak enak ketika kita udah percaya ternyata teman palsu, ya kan, ternyata mungkin cinta semu, kayak gitulah, ya kan, bahasa-bahasa seperti itulah. Saudaraku, kita udah ungkapkan semua, udah ceritakan semuanya, tapi kita dikhianati. Tahukah saudara, kalau kita mau menjaga sebuah keutuhan komunikasi dalam persahabatan, tapi kemudian kita dikhianati, tidak apa-apa. Tenang aja, Tuhan bela kita kok. Kebenaran akan dinyatakan kok. Karena sebuah persahabatan kita melakukan apapun untuk menjaga keutuhan pelayanan kita di Surabaya. Kita berkorban, kita melakukan apapun, tapi kemudian apa yang kita lakukan, keterbukaan kita, apa adanya kita dipandang negatif, disalah persepsikan, sehingga kemudian kita diceritain kemana-mana, enggak apa-apa. Tuhan bela kita. Tuhan tahu isi hati kita. Selama yang kita perjuangkan adalah sebuah kebenaran, lakukan, enggak usah mundur. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, Roma 15 ayat 1 bilang begini. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat nih, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kalau kita mau mencari kesenangan sendiri, ya kita nggak ada di komunitas ini. Karena keutuhan harus kita jaga. Makanya kadang-kadang kita perlu terbuka dan sebagainya. Ayat yang keempat, Galatia lagi, pasal yang ke-6 ayat yang keempat. Saudaraku, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Jangan kemudian, kalau saya bilang itu, kita punya SOP, kita punya job disk, ya kan? Kita punya bagian. Udahlah kita lihat diri sendiri. Jangan sampai kemudian saudaraku, kita itu hanya semacam saling satu dengan yang lain itu saling meracuni, saling iri, saling kemudian gak nyaman dalam komunikasi setiap hari. Saudaraku, bagi saya hal itu hanya semacam toxic relationship. Dan itu hanya akan merusak mental kita. Dan hanya akan merusak rohani kita. Pada waktu kita, saudaraku, menjadi orang-orang yang gak dewasa, yang suka iri. Yemima bukan nama sebenarnya. Seorang gadis yang sangat periang. Dia seorang gadis yang ceria dari keluarga biasa. Saudaraku, karena mungkin anaknya yang begitu manis sehingga datanglah pangeran dari utara. Saudaraku, sebut aja dia pangeran utara. Saudaraku, pangeran utara membawa dia dalam pengalaman persahabatan. Singkat cerita ya mereka berpacaran. Saudara sekalian,
ternyata pangeran dari utara terlalu memproteksi dia, mengajari dia hal yang buruk. Sampai suatu kali melarang dia untuk datang ke gereja dan persekutuan hanya demi sebuah acara ulang tahun temannya, sebuah pesta yang sedang dibuat oleh pangeran utara. Dia dimarahi kadang-kadang, kamu bikin malu, itu kan sama teman-teman saya, kenapa sikapmu seperti itu? Seringkali juga HP-nya dirampas, diambil. Saudaraku, bagi saya itu hubungan yang kacau. Sampai suatu titik kemudian Yemima sadar bahwa dia telah jauh dari Tuhan. Hubungan yang selama ini dijalin adalah hubungan yang gak sehat. Hubungan yang merusak. Kalau hari ini kita terjebak dalam suatu hubungan yang merusak. Hubungan yang beracun. Hubungan yang membuat saudara jauh dari Tuhan. Kita tidak saling menyucikan. Ada banyak kompromi yang sedang kita buat. Kita ngerti itu salah tapi kemudian kita langgar. Saudara dan saya harus segera ambil tindakan keluar dari hubungan yang beracun itu. Persahabatan yang kehendaki Tuhan adalah persahabatan yang saling menjadi berkat. Persahabatan itu akan kekal, akan utuh apabila Yesus beserta dengan kita. Dia berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selalu kalau di dalam komunitas kita, persahabatan kita, ada Yesus di dalamnya. Selalu itu mendatangkan damai sejahtera. Itu mendatangkan sukacita. Jangan kecewa ketika dikhianati. Jangan sakit hati pada waktu saudara ditinggalkan. Yesus gak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus, sahabat sejati kita. Kita pergi kemanapun, Roh Kudus dia gak pernah ninggalin kita. Dia sahabat sejati. Kalau hari ini kita merasa kesepian, cobalah membangun komunikasi dengan baik. Tuhan Yesus saudaraku, dia rela membungkukkan badannya hanya mau berkomunikasi dengan seorang anak kecil. Dia menggendongnya, memangkunya. Dia menganggapnya sebagai temannya. Tuhan Yesus menegur dosa orang Farisi. Karena apa? Supaya mereka disucikan, dikuduskan. Tuhan Yesus hadir di tengah dunia untuk menyelamatkan kita semua dan mau menjadi sahabat kita semuanya. Saya dan saudara harus saling mengasihi dan saling menjadi sahabat satu dengan yang lain. Yang setuju katakan amin. Kemanakah aku dapat pergi? Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Mari angkat tangan saudara. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya sih sebenarnya gak mau di antara kita itu ada yang kesepian. Meskipun itu ada, kita yang rohani, kita yang udah lama di sini. Ayo kita memiliki hatinya Yesus. Datangi mereka. Datangi mereka. Saya juga mau ini komunitas bukan komunitas yang tumpul. Komunitas yang hura-hura yang gak ada artinya. Ini komunitas memuliakan Tuhan. Ini persahabatan yang memuliakan Tuhan. Kalau ada yang salah, tegur dengan lembut.
Kita harus saling memiliki satu dengan yang lain. Tuhan menyuruh kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ada yang kesulitan, ayo kita saling menolong dong. Bertolong-tolonglah memikul bebanmu supaya meringankan. Memang gak enak. Itu kayak semacam zona nyaman kita terganggu gitu. Tapi itu yang dikehendaki Tuhan. Dia Allah meninggalkan kemuliaan surga. Dia kaya, rela jadi miskin. Dia menjadi sama, mengambil rupa seorang hamba. Dia mati di kayu salib dan dia berkata kepada kita yang berdosa, kamu sahabatku, kalau kamu menuruti perintahku. Dan perintahku udah jelas, yaitu bahwa kamu harus saling mengasihi. Kalau aku menganggap kamu sahabat, mengapa kamu gak mau menganggap sahabat temanmu? Engkau egois, engkau gak peduli. Hari ini saudara, mari kita miliki hati Tuhan. Jadilah seorang sahabat sejati bagi siapa aja. Saya memang tahu bahwa untuk teman akrab itu gak semua orang. Saudara punya teman akrab satu dengan yang lain. Tetapi yang saya maksudkan adalah kepedulian kita satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sekarang pikirkan satu nama yang kemarin saudara abaikan. Pikirkan nama itu. Doakan dia. Siapa yang saudara abaikan kemarin? Hari ini doakan. Bertobat. Bertobat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, pikirkan tentangku, ada selami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Oh, haleluya, sungguh besar Tuhan. Oh, haleluya. Kau terbaik dalam hidup kami Tuhan. Untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, haleluya. Oh, tak terselami jalanmu, kau sungguh indah, sungguh mulia. Tuhan, kami mau seperti-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Miliki hati-Mu. Kami mau memiliki hati-Mu Tuhan. Memiliki hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Angkat tangan saudara, saya akan berdoa untuk semua. Angkat tangan saudara, saya akan berdoa untuk saudara semua. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat sore hari ini.
Tuhan, mereka mau Kau pakai menjadi serupa dengan Tuhan, menjangkau yang kesepian, mendatangi yang terhilang, menjangkau jiwa-jiwa, mendatangi teman sebagai sahabat. Kalau mereka harus berkorban, harus mengampuni, berikan kekuatan kepada mereka untuk mengampuni. Kalau terjadi perselisihan, ajar mereka untuk punya hati Yesus. Roh Kudus, Engkau jamah hati mereka semua. Kami percaya, kami gak bisa dengan kekuatan sendiri. Kami perlu Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami saling menyucikan, saling menguduskan, kami saling menolong satu dengan yang lain. Tuhan, biarlah komunitas Yes Surabaya Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berkati. Karena di mana 2-3 orang berkumpul, ketika Yesus ada di tengah-tengahnya, maka akan kuat, akan kokoh. Ada kebenaran, ada kekudusan, ada pemulihan, ada kasih, ada pertolongan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya tangan Tuhan memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun sanggup untuk menghalangi. Tetapi setelah berkat itu kita terima, apakah kita tetap menjadi orang yang rendah hati, orang yang murah hati, orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.